Halo, saya akan menunjukkan cara menginstalasi Windows dan Linux melalui installation media atau ISO file dengan USB. Uh, yang pertama, kalau Anda mau mendownload Windows 11, silahkan ke website Microsoft langsung ke bagian bawah ada uh, bagian yang namanya Windows 11 Disk Image Installation yang ISO-nya. Nanti download dan konfigurasinya Windows 11 serta bahasanya perlu diatur. Kemudian tapi untuk video ini kita akan menggunakan Windows 10 IoT Enterprise yang bisa di-download lewat website Musgrave. Di website ini ada beberapa pilihan. Yang mau kita download adalah Windows 10-nya, Windows 10 LTSC yang di sini. File instalasi Windows Linux yang kita gunakan Linux Fedora. Yang desktop environment-nya kami akan menggunakan KDE Plasma. Di halaman download nanti ada beberapa pilihan yang mau kita pilih. Untuk CPU komputer biasa itu Intel atau AMD yang 86 dan 64 sistem. Kalau komputer Anda menggunakan ARM, silakan pilih ARM. Dan yang terakhir akan kita download adalah Ventoy. Ventoy itu seperti Rufus tapi khusus untuk bisa menggunakan beberapa ISO gitu. Langsung dimasukkan ke dalam USB, nanti akan diinstal. Oke, setelah semuanya terdownload, kita akan menggunakan Ventoy terlebih dahulu. Setelah Ventoy-nya diekstrak, option apa itu? Dan setelah selesai menginstal Ventoy ke USB-nya, kita akan memasukkan dua ISO ke dalam USB-nya yang bernama Ventoy sekarang. Setelah selesai memindahkan ISO-nya, kita akan restart laptop dan masuk ke BIOS. Nah, di menu BIOS yang perlu diatur hanya menu security. Di dalam situ cari secure boot dan matikan secure boot. Kemudian restart dan pilih save dan restart dan pilih boot ke USB-nya. Tergantung laptopnya. Biasanya kalau di laptop saya menggunakan menu F12, langsung masuk ke boot menu dan pilih yang USB Anda, akan masuk ke menu Ventoy seperti ini. Untuk instalasi Windows, kita akan milih ISO Windows-nya dari menu Ventoy, masuk ke Windows
Kemudian ada bagian pilih bahasa dan bahasa keyboard, pilih install now. Dan kita skip bagian product key-nya, yang pilih I don't have a product key. Kemudian pilih Windows 10 IoT Enterprise yang di sini, agree to license-nya. Kemudian pilih install Windows only. Kemudian ada menu partisi, kita langsung pilih yang sudah ada. Setelah itu dia akan menginstal Windows-nya ke partisi yang sudah ada tadi, yang sudah kita pilih. Oke, setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi Windows yang bagian akhir, itu bagian milih bahasa, internet, dan membuat akun. Dan setelah itu kita akan masuk ke Windows. Oke, kita telah masuk ke Windows, dan sebagai bukti kita telah selesai menginstalasi Windows, kita masuk ke sistem, info, dan akan muncul versi Windows yang telah kita install. Setelah itu kalau kita perlu menginstal driver sesuai perangkat yang kita miliki. Kemudian kita lanjut ke instalasi Linux. Yang pertama itu selanjut dari menu Ventoy tadi, pilih ISO Linux Fedora. Oke, kemudian kita akan masuk ke live environment instalasi Linux-nya. Setelah itu akan ada sedikit welcome dan lain sebagainya. Kita pilih yang di desktop itu install Fedora to disk. Oke, kemudian kita masuk ke bagian setupnya. Yang pertama pilih bahasa, jenis keyboard, dan kemudian tujuan instalasinya. Ini akan muncul disk yang akan kita install, format sesuai kebutuhan. Oke, kemudian ini akan mereview dan akan menunjukkan apa yang akan kita lakukan terhadap disk yang akan kita install.
dan kita masuk ke proses installnya. Setelah instalasi selesai, kita akan keluar dan restart ke live environment. Dan setelah restart, kita akan masuk ke konfigurasi akhir, di mana kita milih bahasa lagi dan membuat user. Nah, setelah itu kita akan masuk ke desktop Linux KDE yang dengan distro Fedora-nya. Bisa kita cek sini bentuk instalasi kita di akhir. Oke, sekian untuk video ini. Terima kasih telah menonton.